Memasuki era industri 4.0, perusahaan dituntut untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, dan kualitas dengan membuat keputusan yang cepat berdasarkan data real-time dari perangkat yang saling terintegrasi. Nbox IoT Node hadir sebagai solusi untuk pengembangan dan digitalisasi perusahaan, mengintegrasikan beragam fasilitas, mesin, dan perangkat dari berbagai lokasi menjadi smart interconnecting network yang dapat dimonitor langsung dari genggaman Anda. Nbox IoT Node mengumpulkan data berbagai sensor dan perangkat dari maker yang berbeda. Nbox mengirimkan pembacaan data ke server secara berkala. Data yang dikumpulkan oleh Nbox dari berbagai lokasi kemudian divisualisasikan secara terpusat pada satu web dashboard. Nbox IoT Node juga dapat diintegrasikan melalui mobile phone, sehingga user langsung mendapatkan notifikasi jika terjadi masalah, sehingga proses monitoring dan maintenance dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nbox IoT Node menampilkan informasi secara real-time dan responden cepat saat terjadi trouble, sehingga mengurangi total maintenance cost, mengurangi downtime perangkat hingga 90%, dan mewujudkan operation excellent. Nbox IoT Node dapat diaplikasikan dalam berbagai kebutuhan industri seperti power and energy monitoring, production monitoring, industrial monitoring, server environmental monitoring, telecommunication facility monitoring, serta kebutuhan aplikasi lainnya. Nbox IoT Node, smart solution untuk digitalisasi operasional perusahaan yang efektif dan efisien. Memasuki era industri 4.0, perusahaan dituntut untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, dan kualitas dengan membuat keputusan yang cepat berdasarkan data real-time dari perangkat yang saling terintegrasi. Nbox IoT Node hadir sebagai solusi untuk pengembangan dan digitalisasi perusahaan, mengintegrasikan beragam fasilitas, mesin, dan perangkat dari berbagai lokasi menjadi smart interconnecting network yang dapat dimonitor langsung dari genggaman Anda. Nbox IoT Node mengumpulkan data berbagai sensor dan perangkat dari maker yang berbeda. Nbox mengirimkan pembacaan data ke server secara berkala. Data yang dikumpulkan oleh Nbox dari berbagai lokasi kemudian divisualisasikan secara terpusat pada satu web dashboard. Nbox IoT Node juga dapat diintegrasikan melalui mobile phone, sehingga user langsung mendapatkan notifikasi jika terjadi masalah, sehingga proses monitoring dan maintenance dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nbox IoT Node menampilkan informasi secara real-time dan responden cepat saat terjadi trouble, sehingga mengurangi total maintenance cost, mengurangi downtime perangkat hingga 90%, dan mewujudkan operation excellent. Nbox IoT Node dapat diaplikasikan dalam berbagai kebutuhan industri seperti power and energy monitoring, production monitoring, industrial monitoring, server environmental monitoring, telecommunication facility monitoring, serta kebutuhan aplikasi lainnya. Nbox IoT Node, smart solution untuk digitalisasi operasional perusahaan yang efektif dan efisien. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan. Kita akan mulai webinar kita. Terima kasih atas kehadirannya. Pada Kamis lalu, kami sudah mendengarkan sharing dari Cloud Ace, Cloud for Digital Banking. Dalam kesempatan pagi ini, kami akan melanjutkan tema Infrastructure Digital Bank Day 4. Kita akan membahas tema mengenai ATM Monitoring using Smart IoT and PRTG. Kembali, kami akan menyediakan OVO senilai Rp100.000 untuk 3 peserta yang memberikan pertanyaan terbaik. Webinar ini merupakan kegiatan dari Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, didukung oleh Event Cerdas, Mitra Transformasi Digital Anda, dan media partner diskom.web.id, portal teknologi informasi, komunikasi, dan hukum. Kegiatan ini akan dimoderator oleh Funky Christian.
selaku Ketua Aptiknas DKI Jakarta. Silakan Pak Franky. Baik, terima kasih Amanda. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk kebersamaannya bersama dengan kita pada Kamis pagi kali ini. Ya, mohon maaf acaranya digeser ke pagi ya, karena nanti siang kita ada agenda lain membahas tentang IT untuk anak Indonesia. Nah, bersama Kaseto nanti siang ya. Jadi silakan kalau Bapak Ibu rekan-rekan masih mau mendaftar, bisa segera mendaftar ulang di eventcerdas.com. Nah, pada kesempatan pagi kali ini kita akan kembali menindaklanjuti infrastruktur bank digital terkait dengan ATM monitoring ya. Nah, telah hadir bersama kita di sini ada Pak Nanda Hermawan dan Pak Ahmad Sahroni, Mas Roni, yang nanti akan sharing untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, yang menarik adalah meskipun memang sekarang telah memasuki era dari bank digital ya, tapi tetap penggunaan ATM tetap menjadi prioritas ataupun menjadi hal yang memang menjadi hal yang utama bagi bank-bank di Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat datanya ya, data yang saya tunjukkan ini diambil dari katadata.co.id. Jadi jumlah ATM di Indonesia 2019-2020 sebetulnya mengalami penurunan ya. Dari 2019 ini angkanya di 108.000 sekian ya. Di 2020 ini sekitar 104.000. Nah, ini hal yang menarik sebetulnya kalau kebetulan perusahaan kami banyak berinteraksi juga dengan bank. Nah, yang menarik sebetulnya mereka pertama tetap mempertimbangkan ATM itu ya untuk menjadi salah satu channel di perbankan untuk bisa mereka berinteraksi dengan pelanggannya ya, meskipun sekarang memang kita masih melihat ATM banyak di tempat-tempat tertentu ataupun tempat yang mungkin mudah ya diakses oleh customer. Nah, kita akan melihat tren beberapa tahun ke depan bahwa akan semakin banyak ATM yang dipasang di non-bank ya, istilahnya namanya off-bank ATM. Nah, jadi ATM yang off-bank ini akan punya satu tantangan ya. Nah, salah satu tantangannya adalah terkait dengan ketersediaan infrastruktur, kestabilan, keamanan ya, dan bagaimana ini bisa terjadi, bisa dilakukan, bisa dimonitor. Nah, itulah gunanya kita membuat sesi infrastruktur bank digital yang D4 pada pagi ini ya, yaitu ATM monitoring dengan menggunakan Smart IoT. Nah, kita akan mendengarkan solusinya. Jadi ada dua fase presentasi yang kita akan lihat. Jadi solusi yang pertama adalah Smart IoT menggunakan produk Nbox ya. Telah hadir Pak Nanda Hermawan dari ATA Indonesia ya, salah satu mitra kami juga yang memang memiliki solusi yang bisa dikembangkan untuk memonitoring ATM, khususnya ATM off bank tadi. Kemudian nanti di yang berikutnya ada Mas Roni yang akan sharing tentang penggunaan PRTG terintegrasi juga dengan perangkat Nbox yang nanti kita lihat bisa digunakan untuk ATM monitoring ya. Jadi langsung saja tanpa menunggu lebih lama kita akan mendengarkan langsung sharing dari Pak Nanda. Pak Nanda, selamat pagi. Selamat pagi Pak Franky. Selamat pagi ya. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Jadi silakan Pak Nanda screen-nya. Ya baik, saya akan share screen saya. Apakah bisa dilihat Bapak Ibu? Ya, oke. Ya, sebentar saya mungkin pindahkan ke mode full screen. Ya. Ya baik. Ya selamat pagi. Mungkin saya segera mulai. Seperti yang tadi Pak Franky sudah jelaskan, saya dari PT ETA Indonesia, nama saya Nanda Hermawan, dan kami dari PT ETA itu mengembangkan produk IoT Gateway yang mungkin bisa membaca banyak sensor dari berbagai merek, dan kemudian kita akan meneruskan ke dashboard. Dalam hal ini mitra kami dari Citra Mandiri mempunyai software yang mungkin sudah Bapak Ibu gunakan PRTG, dan
kombinasi antara keduanya, integrasi ini memungkinkan kita untuk memonitor banyak hal. Dan salah satunya kemungkinannya bisa kita implementasikan di ATM ini. Arsitekturnya kira-kira seperti ini. Jadi kita dengan IoT ini kita memungkinkan kita membangun sebuah sistem support ya, sistem monitoring untuk ATM dan infrastrukturnya yang berdiri independen dari ATM itu sendiri. Di mana di dalam mungkin satu bangunan atau infrastruktur ATM itu kita punya sensor-sensor, ada untuk keamanannya seperti kamera, pintu. Kemudian kalau ATM itu sendiri mungkin kita bisa mengambil outputnya jika ada kerusakan, jika mungkin kertasnya mungkin habis, misalnya seperti itu, atau kalau ada intruder yang mungkin berusaha merusak sistem ATM itu sendiri, kita bisa memasang sensor-sensor di sana. Tapi di lain pihak kita juga bisa memonitor AC-nya mati atau hidup, internetnya. Kita juga bisa memonitor suhu ruangannya dan juga konsumsi energinya dari building itu sendiri. Dan hal itu dimungkinkan dengan teknologi IoT yang sekarang ini ada. Dan kami di ETA Indonesia, kami mendevelop solusi IoT Gateway yang memungkinkan hal ini bisa diwujudkan. Oke, mungkin saya perkenalkan dulu PT ETA. ETA ini merupakan kita perusahaan manufaktur, headquarter kami ada di Jerman, dan kita memproduksi banyak circuit breaker. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring juga pertumbuhan teknologi, circuit breaker kami, power distribusi kami, mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi lewat internet, merupakan sistem yang smart yang bisa berdiri sendiri dan bisa diintegrasikan ke berbagai industri. Nah, salah satunya yang kami develop, kami mendevelop di Indonesia karena salah satu R&D kami pusatnya juga ada di Surabaya. Kami memproduksi ini di sini juga, jadi made in Indonesia, suatu produk IoT Gateway yang tujuannya dia sebagai agregator. Jadi dia membaca berbagai sensor, bukan merek ETA, tapi berbagai sensor dari berbagai merek lainnya, apapun itu, tipenya digital, analog, mungkin dengan Modbus, mungkin dengan one wire, dan kami kumpulkan data-data itu dan kemudian kami kirimkan ke dashboard. Dan dashboard ini bisa apa saja, dalam hal ini kita bisa kirimkan ke PRTG. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut integrasinya. Kira-kira seperti ini arsitekturnya, di mana N-Box bisa membaca banyak pressure sensor, temperature, flow, KWH meter, on atau off-nya sesuatu, apakah MCB itu on atau off, atau bahkan kita bisa mengontrol AC itu kapan menyala atau kapan mati. Kita kumpulkan semua perangkat itu, semua sensor itu, dan kami punya beberapa media, kita bisa kirim lewat LAN, lewat kabel, kita bisa kirim lewat Wi-Fi, ataupun kalau LoRa, kita mungkin harus punya aksesoris LoRa, kita juga bisa mengirimkan lewat sana, dan kita akan data itu akan diterima di satu dashboard, di satu cloud, dan dalam hal ini kita bisa mengirimkan ke PRTG melalui MQTT atau SNMP. Ya, kira-kira seperti ini blok diagramnya. Kalau kita tadi bisa membaca banyak sensor, kadang aplikasi N-Box itu bisa dilakukan untuk kebutuhan spesifik tertentu, misalnya energy monitoring. Jadi kita bisa membaca hanya KWH meter saja, kemudian nanti dashboardnya kita custom hanya konsumsi energi saja. Nah, itu bisa juga dilakukan karena IoT ini secara general kita bisa masuk ke banyak industri, semuanya bisa kita custom, asal semuanya bisa kita baca, kita bisa menampilkan, memvisualisasikan dalam bentuk apa saja. Nah, ini blok diagramnya. Kalau kita mengirimkan data itu, kita visualisasikan di PRTG.
Jadi PRTG nanti mungkin lebih bisa dijelaskan lagi. Dengan PRTG kita mendapatkan banyak hal, ada grafik, ada alam, ada data history, ada report, dan berbagai macam fitur lainnya. Kalau kita bisa mengintegrasikan data-data dari sensor tadi ke PRTG. Bahkan visualisasi dalam bentuk peta pun bisa dilakukan di PRTG. Dan bagusnya PRTG ini biasanya digunakan di perangkat-perangkat IT. Mereka sudah membaca status berbagai macam UPS, server, membaca traffic datanya, tapi kemudian enaknya dalam satu dashboard kita juga melihat sensor-sensor yang ada di berbagai infrastruktur. Kira-kira seperti itu, nanti integrasinya mungkin nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Ahmad. Nah, ini mungkin saya sharing tentang foto-foto atau aplikasi yang sudah pernah kita lakukan. Kita pernah dengan Inbox membaca energy meter ya, KWH meter. Ada perusahaan di Bandung yang punya sekitar 300-an KWH meter yang kami klasterkan dalam 4 atau 5 klaster, kemudian kita tampilkan dalam dashboard. Di sebelah kanan kita pernah juga, ini sebetulnya ini trial, tapi mungkin karena pandemi proyeknya sekarang belum berlanjut. Ini kita meletakkan monitoring di BTS, di remote BTS, ada kecepatan angin, tilt sensor, dan juga motion sensor, yang dimana kalau motion sensor ini di-trigger, maka kita akan mengambil gambar. Mungkin ini sangat dekat implementasinya dengan apa yang kita bisa lakukan di ATM. Ya, ini kita juga memonitor temperatur, humidity, kita melihat apakah sistem automation itu menyala dengan baik. Kita integrasikan juga di water chiller, di pneumatic pressure, kalau ini di industri. Tapi di sini kita intinya kita bisa membaca berbagai sensor dengan berbagai input atau berbagai data output, formatnya berbagai macam. Ini juga kita bisa membaca Inbox, bisa membaca UPS, PLC, data acquisition dari berbagai perangkat. Ini format datanya mungkin serial dan juga RS485. Dan ini kita juga pernah membaca generator, banyak infrastruktur remote, terutama menggunakan baterai dan generator. Ini contoh dashboard-nya, tapi dengan PRTG kita juga akan mendapatkan fitur yang sama, atau bahkan lebih lengkap kalau di PRTG, karena berbagai macam seperti reporting atau mapping bisa dilakukan. Nah, ini mungkin contoh dashboard yang kami gunakan untuk laporan per bulan KWH meter. Dari yang biasanya dilakukan manual, sekarang kita bisa lakukan otomatis dengan pembacaan ini. Ini tadi sekilas dashboard dan sekilas visualisasi di mana kita meletakkan sensor-sensor itu di sebuah fasilitas remote BTS. Biasanya remote BTS menggunakan baterai, jadi kita di sana kita juga bisa menambahkan satu perangkat lagi untuk memonitor baterainya. Nah, bicara tentang baterai, di ATM kita juga kadang kalau sekumpulan ATM ada satu mungkin sebagai sistem backup bagian dari UPS-nya kita juga meletakkan baterai, dan di sini kita bisa melihat, saya ngambil ini dari internet, berbagai macam sensor yang kita bisa implementasikan di sebuah infrastruktur ATM. Bahkan lampu juga bisa, pencahayaan juga bisa kita kontrol dan kita monitor apakah terjadi sesuatu di suatu lokasi. Salah satu implementasi kami yang baru berjalan tahun ini, kami meletakkan di gardu induk di PLN. Jadi ada 98 gardu induk di Jawa Tengah. Bulan ini kita mulai dari 3 di sekitar lokasi Semarang. Kita memonitor rectifier-nya dan juga kita monitor baterainya.
kita meletakkan berbagai perangkat. Kalau di sini di blok diagram ini kita juga bisa melihat bahwa sensornya bukan merek merek apa saja, kita juga pakai data acquisition dari merek lain. Tapi dengan begitu kita bisa mengintegrasikan atau kita mendapatkan data banyak dari rectifier itu, dan juga dari ruangan, dan juga dari baterai, dan kita integrasikan dalam satu dashboard. Kira-kira seperti ini implementasinya. AWH meternya dari Schneider, data acquisition-nya dari semacam Advantech. Dan ini web dashboard-nya, kami juga kirimkan notifikasi itu ke tim yang berwenang. Nah, ini adalah data teknisnya. Jadi kami Nbox didesain untuk mobile, jadi dia bisa diletakkan di mana saja, dia membaca atau menjadi gateway bagi berbagai perangkat. Dia punya 4 digital input, baik dry contact maupun voltage. Dia punya 2 analog input dan 1 digital output yang bisa kita gunakan untuk mengontrol on-off suatu perangkat lain. Dengan RS485 memungkinkan kita untuk membaca sekitar 25 perangkat lainnya, baik itu KWH meter, mungkin temperatur sensor, ataupun PLC, kita bisa baca lewat port ini, dan kita punya one wire untuk temperatur dan humidity. Connectivity-nya kita menggunakan wireless, kabel LAN masih bisa digunakan, dan kalau kita punya LoRa dongle atau perangkat modem, perangkat transceiver LoRa, kita juga berkomunikasi dengan LoRa gateway. Biasanya data kita kirimkan dalam bentuk MQTT, atau kalau kita integrasi dengan PRTG, nanti kita bisa data bisa dijemput dari Nbox dalam bentuk SNMP. Ya, kita kembali ke blok diagram ini, dan mungkin ini bisa lebih menjelaskan nanti, dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Ahmad. Kita integrasi dengan Nbox, di mana Nbox membaca berbagai macam data dan juga mengontrol on-off dengan relay, dan nanti semua data ini akan dikirimkan ke PRTG, di mana kita bisa melihat semua statusnya, alam, dan juga history record-nya dalam bentuk grafik. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Ahmad, akan didemokan integrasi ini. Ini mungkin perkiraan atau salah satu implementasi yang kita pernah buat, yaitu kita membaca dari MCB apakah ada perangkat yang mati saat itu di sebuah panel IT. Kita akan membaca motion sensor, di mana dia akan men-trigger IP kamera untuk mengirimkan data. Tapi karena implementasi ini biasanya data dikirimkan ke VSAT, jadi data kita sengaja menggunakan IP kamera, di mana Nbox nanti akan berintegrasi dengan dia. Kita punya special firmware untuk memecah datanya, karena bandwidth-nya tidak sebesar itu. Kita nggak bisa mengirimkan dalam bentuk video, kita harus memotong-motong gambarnya dan kemudian nanti diintegrasikan lagi di server. Dan tentu kalau dengan UPS dan juga dengan modem GSM, kita menjadi suatu sistem yang sangat independen. Kalaupun ada listrik mati atau gangguan pada sistem VSAT-nya dengan internetnya, kita masih bisa mengirimkan atau melaporkan kejadian itu dengan GSM dan juga UPS. Ya, baik. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, pada intinya dalam sebuah arsitektur sistem monitoring, Nbox hadir di sini untuk menjembatani perangkat-perangkat atau sensor-sensor yang berdiri independen yang mensupport suatu sistem ATM, membuat itu semua bisa dimonitor dan diintegrasikan
dalam satu dashboard, dalam satu sistem monitoring yang bisa mengintegrasikan berbagai lokasi dan berbagai perangkat dalam satu view. Kira-kira seperti itu. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dan dijelaskan lebih lanjut bagaimana integrasinya dengan PRTG oleh Bapak Ahmad. Dan nanti kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, kita bisa diskusikan lebih lanjut di sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Nanda. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan, silakan kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom chat. Nanti kita bahas setelah kita mendengarkan sesi dari Mas Roni ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya dari Mas Roni. Silakan, Mas Roni. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak Pangki. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti event di acara ini ya. Jadi di sini kita akan bahas ATM monitoring menggunakan Smart IoT dan PRTG. Tadi untuk yang Smart IoT ya, yaitu perangkatnya Nbox, sudah dijelaskan oleh Pak Nanda. Jadi sangat kompleks, kegunaannya pun bermacam-macam. Nah di sini Smart IoT atau Nbox itu di matchingin lah ya dengan PRTG, di kolaborasi. Jadi dari Nbox itu ya, kita ambil sensor-sensornya ya, value-nya dan value lain. Nah, nanti kita integrasikan dengan PRTG. Nah, di sini itu kita lebih konsen ke ATM ya, mesin ATM. Oke, judul di sini yaitu ATM monitoring using Smart IoT dan PRTG. Kita akan masuk ke agendanya. Di sini ada 4 poin penting, yaitu pertama PRTG overview, PRTG feature, terus IoT Nbox overview-nya ya. Terus yang terakhir yaitu saat implementasi ATM mesin, Nbox, dan PRTG. Oke, kita masuk ke overview PRTG. Seperti biasa ya, PRTG itu kepanjangan dari Parcel Loader Traffic Grabber, yaitu dia made in Jerman. Nah, ini adalah aplikasi berbasis Windows untuk memonitoring suatu device ya dalam sebuah network berdasarkan sensor. Nah, dengan menggunakan protokol ping, SNMP, WMI, dan lain sebagainya, sistem monitoring ini dapat memonitoring perangkat, device ya, all device, sistem, aplikasi, traffic, net flow, dan lain sebagainya, dan tidak membutuhkan plugin tambahan. Nah, jadi satu sistem monitoring, ya dia OS-nya Windows, nah itu bisa melakukan banyak hal ya, bisa melakukan banyak monitoring di berbagai perangkat. Asalkan didukung dengan protokol-protokol tertentu ya, kayak SNMP itu untuk all device, WMI untuk Windows, SSH untuk Linux, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, karena identiknya dengan sensor, maka acuan PRTG itu menggunakan sensor ya. Nah, sensor sendiri itu adalah memonitor satu aspek dari device. Contoh, misalnya sensor ping ya, sensor uptime, CPU load, memory, disk free, interface, dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah diinformasikan, ini ada ping, value-nya 0 milisecond, uptime-nya 3 hari sekian-sekian, dan health-nya, nah ini untuk suhunya 74 derajat Celcius, CPU load-nya sekian, disk free-nya sekian, memorinya sekian. Nah, inilah yang disebut dengan sensor. Jadi memonitor satu aspek dari device. Nah, untuk available sensornya itu di web officialnya udah ada ya. Jadi di Command Sensor itu ada cloud, HTTP sensor, ada HTTP sensor itu sendiri, ping sensor, port sensor, dan lain sebagainya. Di bandwidth monitoring juga ada banyak, ada IFIC, JFlow, ada NetFlow, nah ini banyak macam. Nah nanti kita tinggal terapkan aja saat implementasi.
Nah, di sini juga ada web service ya, HTTP sensor. Nah, jadi karena acuan PRTG itu sensor, maka yang dimonitoring yaitu berdasarkan sensor ya. Jadi sensor itu memonitoring satu aspek atau satu item dari suatu perangkat. Oke, kita lanjut ke teknologi ya. Jadi PRTG itu teknologinya menggunakan SNMP ya, itu all version. Baik itu versi 1, versi 2, maupun versi 3. Nah, untuk flow teknologinya itu ada banyak, yaitu bisa menggunakan NetFlow, JFlow, SFlow, dan IPFIC. Ada lagi yang menggunakan SSH, WMI, Ping, dan SQL. Nah, jika ingin menggunakan custom sensor, itu kita bisa menggunakan Python ya, script yaitu Python, execute, DLL, PowerShell, VB batch scripting, dan lain sebagainya. Nah, ini teknologi dari PRTG. Dari teknologi ini, PRTG ya mampu memonitoring performa, database, network, aplikasi, cloud, service, dan hardware. Oke, kita masuk ke arsitektur ya dari PRTG. Nah, arsitektur PRTG itu ada 2 service atau 2 server yang berjalan ya. Pertama yaitu core server, keduanya yaitu probe server. Nah, saat sedang running service-nya di sini ya, jadi statusnya running, ini ada PRTG core server service, ada PRTG probe service. Core server ini adalah bagian utama ya dari PRTG dan mencangkup web server, data storage, report engine, notifikasi sistem, dan lain sebagainya. Sedangkan probe server, nah ini bagian yang melakukan monitoring ya, atau yang melakukan polling secara real time. Ini dapat berupa local probe, remote probe, dan cluster probe. Hasil monitoring akan diteruskan ke sisi core. Gambarannya seperti ini. Jadi ini adalah sensor ya. Sensor itu dipooling atau dimonitoring oleh si local probe. Hasilnya akan diteruskan ke sisi core server. Nah, ini yang menggunakan local probe. Kalau menggunakan remote probe, sensor akan dipooling oleh sisi remote probe. Baik itu dia secara intranet ya, interkoneksinya atau lokal, bisa juga interkoneksinya menggunakan IP public atau internet. Jadi sensor akan dipooling ke remote probe, hasilnya akan diteruskan ke core server, baik itu lewat lokal, intranet maupun internet. Nah, di sini juga ada cluster juga sama, jadi dia akan melakukan mirroring ya. Melakukan mirroring, baik itu dengan menggunakan interkoneksi lokal, intranet maupun dengan menggunakan internet. Nah, ini adalah arsitektur dari PRTG. Hierarki ya, hierarki PRTG itu menyerupai akar pohon, jadi tree ke bawah. Root-nya di atas, terus dia tree lagi, local probe, tree lagi group, tree bisa subgroup, tree bisa device, dan bisa sensor. Nah, actualnya seperti ini. Nah, ini root grupnya, dia paling atas, terus ada local probe, terus di bawahnya lagi ada grup ya. Di dalam grup ini bisa berupa grup juga, subgroup, maupun device. Nah, di dalam device ada sensor. Root group ini berisi semua objek dalam PRTG, local probe ini berisi grup atau device, grup itu berisi subgroup maupun device, device itu mewakili salah satu komponen dalam network ya berdasarkan IP. Nah, kalau sensor tadi udah dijelaskan memonitoring satu aspek dari device. Channel ini yang menerima hasil monitor atau yang merecord hasil monitor. Nah, ini adalah hierarki dari PRTG. Oke, kita masuk ke interface ya. Jadi interface PRTG seperti ini. Ini welcome ya, interface welcome, jadi page dari welcome. Nah, di sini ada home, ada device, ada library, sensor, alarm, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada informasinya ya, sensor. Ada 80 sensor. Nah, di sini ada current alarm, jadi yang ada alarmnya itu berapa sensornya. Di sini detailnya juga ada. Jadi warningnya ada 4 dan down-nya ada 8. Terus di sini juga dikasih informasi ya bahwa ada update terbaru dari Principal. Nah, ini kalau kita ingin update, kita tinggal klik install update.
Terus kita masuk lagi ke interface-nya. Nah, di sini menu device ya. Di sini ada main menu bar. Main menu bar ini informasinya yaitu ada menu, ada device, ada library, sensor, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada new alarm. Jadi ini memberikan informasi jika ada sensor yang down atau bermasalah ya. Nah, nanti di sini akan ada alarm yang muncul di sini, new alarm. Nah, jika kita akses menggunakan laptop, ya kan, nanti di web URL-nya itu kita akan mengallow sebuah notifikasi ya, yaitu berupa sound. Jadi kalau alarmnya ini ada new alarm, biasanya di sound laptop kita nanti akan muncul suara ya. Nah, itu untuk alarm saat kita mengakses PRTG ya. Nah, di bawahnya ada pick header bar. Pick header bar itu yaitu menu untuk objek yang kita klik. Katakanlah kita mengklik objek di sini ya, di pack content, katakanlah kita klik root. Maka di pack header bar ini akan sesuai dengan objek yang kita klik. Dan menunya pun di sini ada overview, ada 2 hari, ya, 30 hari, 1 tahun alarm, dan lain sebagainya. Di bawahnya ada viewing option, ini hanya tampilan ya, tampilan untuk menampilkan tree ya dari PRTG. Nah, nanti kotak-kotak ini kita bisa tampilannya bisa kita gedein ya ke level M, ke level L, ke level XL. Ini juga bisa cakram, dan ini model kotak-kotak window. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, ini viewing option. Di bawahnya ada pack content. Pack content ini yaitu bilah kerja ya kalau saya bilang. Nah, di sini khusus untuk area tree-nya daripada device ya, device yang kita monitoring. Di sini juga ada petanya dan ada grafiknya. Di bawahnya lagi ada pick footer. Pick footer ini memberikan informasi ya, versi PRTG-nya di versi berapa, terus dia login menggunakan user apa. Terus di bawahnya, di sampingnya juga ada informasi auto reload untuk refresh patch-nya berapa lama. Nah, ini interface ya daripada PRTG. Oke, selanjutnya, nah ini secara performa, ya ini adalah kesimpulan ya, secara performa PRTG itu memberikan hasil monitor yang lebih efisien. Nah, karena apa? Satu, aktual real time, jadi benar-benar aktual ya. Kedua, saat pooling tidak mengkonsumsi bandwidth yang tinggi. Nah, ini cocok untuk bapak-bapak ya yang mempunyai kapasitas bandwidth yang rendah. Karena PRTG itu saat melakukan pooling, dia tidak banyak mengkonsum bandwidth ya. Seperti VSAT. VSAT itu kan keterbatasan bandwidth. Nah, ini sangat cocok ya. Jadi monitor menggunakan PRTG karena apa? Bahwa dia nggak perlu konsum bandwidth yang tinggi. Selanjutnya yaitu notifikasi tepat waktu. Jadi kalau kita integrasikan dengan Telegram ya, yang sudah saya explore, jadi ketika ada new alarm ya dari PRTG, seketika itu di Telegram akan memberikan notifikasi. Nah, ini sesuai ya untuk tim teknis ya yang ada di lapangan. Jadi saat ada katakanlah CCTV ya di area luar itu down, maka dia akan menampilkan informasi pertama itu devices-nya ya. Devices-nya itu kita bisa rubah menggunakan name atau lokasinya di mana. Terus grupnya di situ juga ada waktu down-nya kapan gitu ya. Nah, terus dari informasi itu si teknisi ini tahu, oh lokasinya di sini gitu ya. Jadi dia akan segera ke lokasi untuk melakukan survei. Nah, ini notifikasi tepat waktu. Terus selanjutnya auto report ya sesuai jadwal. Jadi PRTG itu reportnya kita bikin auto. Nah, ini tergantung dari kebijakan di perusahaan ya. Ini maunya per hari untuk pooling report, bisa per minggu, bisa per bulan. Nah, jadi kita buat semacam schedule-nya dulu, dan saat sudah kita create, maka PRTG akan melakukan auto report sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Selanjutnya, dapat monitoring semua device ya. Nah, ini semua device itu bisa kita monitoring oleh PRTG ya. Jadi asalkan dia disupport SNMP ya, baik itu versi 1, 2, 3. Kalau emang nggak ada SNMP, bisa pakai SSH, bisa juga menggunakan
WMA ya untuk Windows. Nah, jika tidak ada ya jenis sensor yang sesuai, katakanlah template sensornya nggak ada, maka kita bisa menggunakan custom sensor ya, dengan menggunakan OID dari device atau MIB ya, MIB dari device dan script. Nah, script ini bisa menggunakan SQL ya untuk yang DB. Ada Python untuk router yang dia secara live, ada PowerShell dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya tidak ada template sensor yang sesuai, kita bisa buat sensor baru seperti itu. Nah, oke, ini adalah kesimpulan dari PRTG. Kita masuk ke poin fitur PRTG. Pertama yaitu flexible alert, multiple user interface, cluster failover solution, map dan dashboard, distribute monitoring, dan in-depth reporting. Oke, kita masuk ke flexible alert. Jadi flexible alert ini saat si sensor ini ada kendala ya, baik itu down, warning, dan lain sebagainya, maka di alarm akan memunculkan new alarm ya, seperti ini. Dan ini juga akan menghasilkan suara ya di laptop saat kita allow notifikasinya. Selanjutnya dia akan di-trigger ya, bisa ke email maupun ke Telegram. Nah, ini kita bisa schedulekan. Jadi kalau di email dan di Telegram itu bisa kita schedulekan. Schedule-nya yaitu kita akan menerima alarm ya, atau menerima trigger notifikasi di saat jam kerja. Jadi setelah kita pulang ke rumah, kita tidak akan bakal dapat notifikasi. Jadi memang benar-benar tidak terganggu ya antara jam kerja dan jam family time. Nah, ini tergantung kebijakan ya, seperti itu. Nah, jadi saat dia down, maka cara yang lebih cepat ya, cara real time notifikasi itu saya anjurkan pakai Telegram. Jadi down pertama ya, ada sensor down, katakanlah dalam waktu 1 menit, maka dia akan trigger ke Telegram. Nah, biasanya ini tim teknis yang menghandle. Setelah berapa lama kemudian si sensor ini kok masih down, maka dia akan melakukan eskalasi, yaitu trigger perulangan. Nah, nanti itu trigger perulangan kita bisa lanjutkan ke email. Nah, ke email ini biasanya ke seniornya atau leadernya ya. Jadi seperti itu polanya. Nah, ini ada flexible alert dari PRTG. Contoh aktualnya seperti ini. Nah, ini ada down ya, down eskalasi. Jadi tadi sempat saya singgung. Jadi pertama itu diterima oleh si Telegram ya notifikasinya. Kedua, kalau tidak ada penanganan lebih lanjut, jadi katakanlah dalam tempo waktu tertentu belum ada penanganan, maka dia akan dilanjut notifikasi trigger perulangan ke email. Nah, hasilnya seperti ini, down eskalasi repeat. Nah, selanjutnya ini untuk yang threshold ya, threshold atau limit daripada bandwidth. Nah, nanti kita bisa tahu informasinya seperti apa. Oh, berarti bandwidth kita melebihi dari kapasitas. Nah, ini informasinya. Bahwa ini adalah up atau normal, dan ini adalah informasi untuk yang Telegram. Oke, selanjutnya ada multiple user interface. Jadi PRTG itu ya hanya bisa kita install di Windows. Ya, hanya Windows, baik itu Windows 10, Windows Server 2012, 16, maupun 19. Nah, tapi kita bisa akses di multi-platform ya. Nah, ini untuk web, pertamanya yaitu web interface. Nah, ini interface utama ya untuk mengakses PRTG menggunakan web browser ya, baik itu Mozilla maupun Firefox dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan bisa menggunakan full konfigurasi. Nah, seperti ini ada setup. Ya, setup ini ada banyak fitur ya di sini dan kita bisa gunakan. Nah, ini jika menggunakan web interface. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan PRTG desktop ya. Nah, ini adalah execute, jadi kita install dulu aplikasinya, kita download, terus kita install, terus kita integrasikan URL-nya berapa, username password-nya apa. Nah, di sini kalau ada masalah kita akan dapat pop-up notifikasi ya dari Windows. Kalau kita install di Windows. Nah, ini mendukung lebih dari 1 server. Jadi kalau Bapak punya 2 server PRTG, direkomendasikan menggunakan yang PRTG desktop. Selanjutnya yaitu mobile app. Mobile apps ini kita bisa pakai
dengan syarat bahwa PRTG core-nya atau RLP dari PRTG itu kita bisa akses dari luar ya, baik itu menggunakan direct langsung di NAT ya, di NAT dalam network, maupun kita pakai VPN. Jadi kalau ini sudah bisa diakses dari luar, maka kita juga bisa akses dari handphone. Seperti itu ya. Nah, ini adalah mobile apps dari PRTG. Oke, selanjutnya kita masuk ke cluster failover solution ya. Jadi failover solution ini bagi yang menginginkan HA yang tinggi ya, high availability. Jadi cara kerjanya gini, jika si failover node ini, jika si current master ini down, bermasalah ya, baik itu perangkatnya maupun koneksinya, maka tanggung jawab dari si current master ini akan diambil alih oleh si failover node. Secara teknis begitu ya cara kerjanya. Nah, di sini ada kekurangannya. Jadi failover node itu dia akan melakukan mirroring ya dari master ke developer. Dia akan melakukan mirroring di satu sisi, di kedua sisi dia akan melakukan monitoring. Jadi satu sisi dia melakukan mirroring, sisi selanjutnya dia akan melakukan monitoring. Nah, ini akan menyebabkan ya yang dari awalnya kita punya 1000 sensor, maka akan aktif ya sensor itu menjadi 500. Karena apa? Metode ini disebut metode aktif-aktif. Di satu sisi dia melakukan mirroring, di sisi selanjutnya dia melakukan monitoring. Katakanlah kita punya 1000 sensor, nanti akan menjadi 500. Karena si master akan memonitoring 500, si developer juga akan memonitoring 500 di device atau perangkat yang sama. Nah, ada kelemahan, ada kekurangan. Nah, ini adalah cluster failover solution dari PRTG. Oke, selanjutnya kita masuk ke map dan dashboard ya dari PRTG. Nah, setelah kita add ya grup, device, dan lain sebagainya, udah kita susun rapi. Nah, yang menarik dari PRTG, kita bisa menggunakan map ya atau dashboard dari PRTG dengan menggunakan custom icon. Jadi kalau Bapak pengen menggunakan icon ya dari gambar yang sudah disediakan atau gambar tertentu, nah kita bisa upload ya di PRTG dan kita bisa menggunakan gambar tersebut sebagai icon. Nah ini contoh ada handphone ya. Jadi handphone ini diupload oleh si user. Nah baru di drag ya di map dan dashboard dari PRTG. Nah ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah kita bisa olah ya desain map kita seperti apa. Nah kita tinggal drag aja sama kayak clipping model pembuatannya. Nah ini yang sudah pernah kita implementasi ya. Kayak ini. Nah, ini jadi saat kita klik ini di Pulau Sumatera, maka dia akan reload ke Pulau Sumatera. Jadi awalnya tampilannya Indonesia ya. Jadi saat kita klik Sumatera, maka dia akan reload atau refresh Pulau Sumatera. Saat kita klik lagi area yang lebih kecil, nah kita akan masuk ke wilayah tersebut ya atau provinsinya. Nah, itu possible dilakukan ya. Jadi dashboard ini seperti aplikasi. Jadi saat kita klik dia akan reload dan masuk ke sisi yang lebih detail lagi seperti itu. Nah, kalau suka menggunakan dashboard yang berpola atau bertema dengan topologi, nah ini juga bisa sebagai contoh ya. Jadi di sini ada beberapa core. Nah, di sini root 1, root 2, jadi kita tinggal memetakan sesuai yang ada di kondisi lapangan. Nah, ini bandwidth presentasinya berapa, seperti itu ya. Terus ini yang suka dengan lokasi ya, titik-titik ini, jadi ini geomap. Jadi kita setup lokasi di semua device, baik itu menggunakan alamat, bisa juga menggunakan latitude atau longitude ya. Jadi kita tinggal tempel di location dari device itu, maka secara auto si PRTG akan mengenerate ya di geomap-nya. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Yang merah ini berarti dia ada kondisi down. Nah, ini jika ingin menggunakan top 10 ya, pola top 10 dan dikombinasikan dengan ini. Nah, kalau ini hanya untuk mempercantik. Nah, ini top 10 ya yang down untuk yang slow respon itu berapa. Nah, nanti kategorinya bisa di atas. Nah, ini map dan dashboard ya dari PRTG. Selanjutnya, kita masuk ke distribute monitoring atau kita bisa sebut sebagai remote group. Nah, ini di sini ada kota New York, London, dan Paris.
Nah, New York ini lokasi core server berada ya, dan local proof. Nah, di cabang 1 ada London. Nah, London itu kita akan monitoring, ya kan? Nah, maka kita akan install namanya remote proof. Installernya kita bisa ambil dari sisi core-nya, ya. Jadi web URL-nya berapa, nah nanti kita bisa ambil downloadannya dari sana. Nah, setelah di-download, disinkronis ya dengan IP yang ada di New York, nah, maka di London itu kita bisa akses ya, bisa remote, nanti web interface-nya jadi satu. Jadi ada local proof dan ada remote proof. Di Paris juga sama ya, jadi saat sudah terintegrasi, maka di Paris ini kita bisa memonitoring ya, device-device apa aja yang ada di Paris. Nah, secara gambarannya seperti ini, distribute monitoring atau remote proof. Nah, jadi yang warna hijau ini adalah interkoneksi via lokal ya, intranet kita bilangnya seperti itu biasanya. Nah, ini ada head office dan ada cabang 1. Ini gedungnya berbeda lah, katakanlah seperti itu. Nah, di head office ini akan memonitoring di cabang 1, beda gedung. Nah, di tengah-tengah ini ada firewall ya. Jadi daripada si PRTG ini langsung monitoring ke cabang 1, dan di sini ada firewall, harus membuka banyak port ya, port 161 untuk SNMP, port WMA itu kan panjang ya, port WMA. Nah, daripada kurang secure, maka diinstal remote proof di cabang 1 ya. Jadi di firewall-nya ini cuma membuka satu port, yaitu di 23560 ya, untuk port tunnel remote proof ke cluster. Jadi satu port sudah kebuka, maka di cabang 1 ini remote proof bisa memonitoring banyak device atau perangkat-perangkat yang ada di cabang 1. Jadi hasil dari remote proof, pooling dari remote proof itu akan di-forward, diteruskan lewat port tadi ya di 23560 TCP ke core server. Nah, ini untuk yang cabang 2 juga sama polanya, cuman bedanya interkoneksinya menggunakan internet. Jadi kalau yang cabang 1 itu menggunakan lokal atau intranet, cabang 2 menggunakan internet. Nah, cabang 3 juga sama dan di cloud server juga sama. Nah, ini adalah pola kerja ya dari distribute monitoring atau bisa kita sebut sebagai remote proof dari PRTG. Oke, selanjutnya kita masuk in-depth reporting. Jadi tadi sempat kita singgung ya, jadi kita bisa buat schedule-nya dulu ya. Jadi untuk report atau auto report-nya itu berapa lama, baik itu per hari, per minggu maupun per bulan. Setelah kita set up ya schedule-nya, maka si PRTG ini secara auto akan melakukan generate dan trigger ke email sesuai dengan yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi kita nggak usah capek-capek harus lihat dulu record-nya kayak gimana. Kita sudah tentukan dari awal, maka PRTG ini akan melakukan auto report dan hasilnya akan di-trigger ke email masing-masing. Nah, ini untuk in-depth reporting dari PRTG. Oke, kita masuk ke IoT Nbox ya, overview. Jadi Nbox IoT Node ini perangkatnya seperti ini ya. Nah, ini berfungsi sebagai data gateway atau agregator. Jadi ini sangat cocok ya, bisa digunakan di BTS maupun di ATM ataupun di tempat yang lain ya, yang menggunakan model IoT Node ini. Nah, ini berfungsi sebagai device ya, yang menggabungkan pembacaan data dari berbagai perangkat yang berbeda merek ya atau tipe. Jadi walaupun itu beda brand, si IoT Node ini bisa membaca ya dari perangkat-perangkat tersebut dan membuatnya termonitor dalam satu web dashboard. Nah, termonitor dalam web satu dashboard ini langsung diintegrasikan ke PRTG. Nah, di sini ada informasinya, digital input, ada Modbus RTU RS485, ada Modbus TCP, satu wire sensor, analog sensor. Nah, ini adalah port-port yang sudah disediakan dari Nbox IoT Node. Nah, jadi tinggal diintegrasikan di lapangan ya, seperti apa kondisinya. Nah, ini sekilas untuk ya Nbox IoT Node device. Selanjutnya kita masuk di implementasi ya. Jadi di ATM mesin itu sebenarnya kan ada ATM komputer ya di dalam apa itu namanya ATM mesin ya.
Biasanya dia ada di atas sini. Nah, jika kita ingin monitoring ya dengan PRTG, biasanya dia menggunakan tunnel kalau nggak salah di ATM mesin itu. Nah, dari tunnel itu kita bisa mempuling ya informasi dari komputer ATM itu sendiri seperti apa data informasinya. Nah, ini kita bisa menggunakan protokol SNMP maupun MBMA ya. Nah, kita bisa lihat performa dari si ATM komputer itu sendiri. Terus ada card reader. Nah, card reader ini biasanya sudah terhubung dengan ATM komputer. Nah, secara teknisnya saya kurang paham ya, karena saya cari informasi di Google juga jarang. Nah, jadi card reader ini tergabung ya di ATM komputer. Nah, nanti kita bisa ngambil komponennya mungkin dari ATM komputer ya. Jadi sudah terintegrasi dengan di ATM komputer, maka informasi dari card reader itu kita bisa ambil dari ATM komputer. Dan ada cash dispenser. Ini juga sama polanya, dia jadi bergabung ya jadi satu dengan ATM komputer dan juga ada network. Nah, dari informasi ini jadi PRTG ya mampu untuk memonitoring device-device yang ada di sini ya atau modul-modul yang ada di perangkat ATM mesin. Jadi kalau untuk administratornya kita dikasih katakanlah kredensial atau SNMP community-nya, maka PRTG ini akan mampu mempuling informasi apa aja yang ada di ATM mesin. Seperti itu. Nah, kalau ini ATM mesin plus N-box ya, jadi ada modifnya sedikit. Kalau yang tadi itu hanya secara global ya, kalau ini sudah dimodif. Jadi enaknya pertama itu di sini ada kamera capture. Ada motion ya, motion deteksi, ada temperatur dan humidity, ada door ya, ini posisi apa pintunya ATM itu posisinya ketutup atau kebuka, dan di sini ada power ya on off. Jadi untuk posisi powernya itu terkoneksi dengan listrik apa enggak. Nah, dari sini informasinya ya, jadi kalau ada orang mau masuk di depan ATM, di sini akan didetek oleh si sensor motion. Nah, saat dia masuk area coverage dari si motion sensor ini, maka si kamera itu akan mengcapture ya, track, dan hasilnya akan dikirim lewat IoT N-box ini langsung ke lokasi yang sudah ditentukan atau database tersendiri. Nah, untuk peran si PRTG, dia akan memonitoring hal-hal yang ada di sini ya. Jadi baik itu kameranya ya, kondisinya hidup nggak, motionnya, dia value-nya on apa ada motion apa enggak gitu ya, temperatur humidity-nya itu berapa value-nya. Nah, nanti bisa di-capture oleh di IoT on-box, hasilnya akan di-forward ke core dan local group dari PRTG. Nah, ini ada dua pola nih. Pola pertama, si PRTG ini langsung mengambil data ya dari si komputer ATM ini. Pola keduanya dia langsung ngambil data dari IoT N-box. Jadi ada dua pola data yang diambil oleh si PRTG ya di ATM mesin. Jadi semua informasi yang ada di sini sudah lengkap saya bilang. Nah, maka hasilnya itu akan bagus karena apa? Dari sisi ATM komputer ya atau modul-modul dari si ATM ini kita bisa lihat ya performanya, statusnya seperti gimana. Terus untuk item tambahan ya atau modifikasinya kayak kamera, motion dan lain sebagainya juga kita tahu kondisinya seperti apa, dia statusnya running, aktif atau gimana. Nah, kita bisa tahu dari atau lewat IoT N-box. Dan PRTG nanti akan secara periodik ya akan merekod hasil-hasil itu, value-value itu, dan nanti akan dijadikan report. Nah, ini secara arsitektur ya dari ATM mesin dan N-box ya yang sudah diintegrasikan dengan PRTG. Nah, kalau untuk sensornya ya, nah untuk performa komputer biasanya ya standar ya, ada ping, ada uptime, CPU load, memori dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk status modul, modulnya itu ada modul dispenser, modul WinCore, modul NCR. Nah, ini statusnya dia aktif apa gimana gitu kan? Apakah ada kendala gitu loh. Jadi di sini informasinya aktif. Jadi kalau nggak aktif, nah berarti dia inaktif. Katakanlah ada masalah. Nah, kalau untuk networknya sendiri ya, itu ada uptime dari routernya itu berapa ya modemnya.
Terus WAN-nya itu traffic-nya berapa, LAN-nya traffic-nya berapa, tunnel-nya juga kita tahu ya, tunnel dari mesin ATM ke bank. Nah, ini statusnya dia aktif apa enggak. Nah, ini kalau untuk yang mesin ya. Nah, kalau untuk yang Nbox, nah di sini ada informasinya suhunya berapa ya. Ini bisa kita taruh di dalam, bisa taruh juga di luar gitu ya. Terus pintunya, ini statusnya dia value 1 apa 0. Terus untuk power statusnya, nah di sini kita bisa tahu current-nya dia berapa ya, voltasenya, current-nya, terus kWh-nya, power meter-nya berapa. Nah, ini kalau udah di-combine ya dengan Nbox, yaitu kita bisa tahu secara performa komputer, status modul, dan network koneksinya seperti apa. Terus kita juga tahu kondisi di situ ya, kayak suhu, pintunya, terus ada kameranya nanti ya, yang kita akan tahu statusnya diaktif atau enggak. Terus untuk power itu yang penting ya. Jadi kalau nggak ada power, pasti ATM juga nggak bakal hidup. Nah, powernya itu konsumnya berapa, terus statusnya seperti apa. Nah, ini untuk mesin ATM dan Nbox ya, yang udah dikolaborasi. Nah, status selanjutnya ini ya, berdasarkan arsitektur. Jadi untuk yang on-premise untuk PRTG ya, di sini ada local proof ya, ada PRTG Core dan local proof. Nah, jadi katakanlah akan memonitoring ATM ya di sini. Jadi ini langsung direct, bisa menggunakan lokal koneksi, langsung tembak IP yang ada di ATM mesin ini, atau dia menggunakan tunnel gitu ya. Jadi dari si local proof ini dia akan lewat tunnel interkoneksinya dan dia akan memonitoring ATM mesin. Nah, ini kalau pakai model on-premise ya, on-premise arsitektur. Nah, ini secara direct maupun pakai tunnel koneksi. Nah, selanjutnya ya, kalau banyak ATM-nya, jadi untuk model on-premise-nya, jadi dari local proof ini langsung ke tunnel ya, tunnel koneksi. Nah, nanti si local proof akan melakukan pooling lewat tunnel koneksi ke ATM-ATM yang ada di lokasi ya, di lokasinya di mana. Nah, nanti kita bisa rename berdasarkan tree-nya ya, katakanlah untuk ATM yang ada di Jabodetabek gitu ya, Jabodetabek. Nah, nanti di bawahnya itu lokasi Jakarta, terus Depok, Bekasi, dan lain sebagainya. Terus nanti ATM-nya kita bisa juga rename ya, device ATM-nya, katakanlah kodenya berapa lah ATM di sini gitu ya. Nah, nanti kita kalau ada masalah, kita bisa tahu, oh berarti device atau sensor yang mati itu di device ini. Gitu. Jadi ini kode untuk ATM-nya ini. Atau kita bisa integrasikan menggunakan map ya dan dashboard. Jadi di peta geomap itu akan tahu tuh kelihatan. Oh ini ada yang merah. Terus notifikasi informasinya apa? Message-nya. Oh message-nya ternyata ada modul dispenser yang inaktif seperti itu. Nah, nanti dari tim engineer bisa turun langsung ke lapangan ya. Karena apa? Karena memang notifikasinya itu aktual, benar-benar secara real time gitu ya. Nah, ini untuk arsitektur secara on-premise. Nah, ini juga ada model yang menggunakan on-cloud ya arsitektur. Jadi PRTG core-nya dan local proof-nya kita taruh di cloud. Nah, di bawahnya kita install remote proof ya. Remote proof. Jadi katakanlah ini di head office, di remote proof ini di cabangnya gitu ya. Nah, dari cabang itu di remote proof kita bisa langsung melakukan monitoring ya ke mesin-mesin ATM. Baik itu remote proof 1 maupun remote proof 2. Nah, nanti ini dipecah ya atau di mapping bebannya. Jadi ini di mana untuk remote proof 1 itu area mana, remote proof 2 area mana. Nah, lokal koneksi atau menggunakan tunnel. Nah, nanti informasi dari mesin ATM itu akan dipooling oleh remote proof, hasilnya juga akan diteruskan ke sisi core yang ada di cloud. Nah, ini secara on-cloud ya arsitekturnya. Nah, kalau secara detailnya bisa seperti ini. Jadi on-cloud ini atau core yang ada di cloud ini, kita interkoneksinya menggunakan internet ya, bisa menggunakan tunnel juga, dan remote proof itu kita bisa install baik itu di cabang maupun di tempat-tempat tertentu ya yang sudah
yang sudah disediakan gitulah dari pihak perbankan. Nah, nanti interkoneksinya bisa menggunakan lokal koneksi maupun tunnel gitu ya. Nah, jadi dari mesin ATM itu akan di-pooling oleh si remote group. Hasilnya akan diteruskan ke sisi core. Jadi perbedaannya tadi kalau yang on-premise ya, nah itu dia direct ya, langsung dari local group langsung tembak ke sisi si mesin ATM. Tapi kalau menggunakan model on cloud, jadi dia harus ada remote group-nya. Cloud-nya itu ada di si core-nya itu ada di cloud. Sedangkan remote group ini dia ada di bawah gitu ya. Bisa di cabang maupun di tempat lain yang sudah disediakan. Nah, jadi si remote group ini yang akan melakukan pooling seperti itu. Hasilnya akan di-forward ke core server ya di cloud seperti itu. Nah, ini on cloud arsitektur. Nah, ini ada informasi menarik ya, direct notifikasi. Direct notifikasi itu bisa menggunakan via Telegram. Saya pernah coba itu ya. Saat saya menggunakan trial error ya, down secara trial di sensor PRTG, dalam hitungan detik itu notifikasi akan langsung muncul ya di Telegram. Jadi benar-benar direct dan time-nya itu nggak terlalu jauh gitu ya, hitungannya detik. Gitu. Saat dia down, saat itu juga dia akan mengirimkan lewat Telegram. Nah, ini untuk yang direct notifikasi dan benar-benar secara real time ya. Saya menganjurkan pakai Telegram. Biasanya ini untuk level yang bawah ya, untuk level semacam teknisi dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang email, saya ya tadi eskalasi. Jadi kalau untuk Telegramnya sudah ditangani, kalau memang udah benar, nah nanti ya nggak ada masalah gitu ya. Atau saat up dia bisa direct juga ke email. Oh, tadi ada informasi down dan sekarang sudah. Atau bisa menggunakan eskalasi seperti itu ya. Jadi eskalasi setelah beberapa lama belum ada penanganan, maka dia akan melakukan notifikasi trigger perulangan seperti itu. Nah, ini untuk ya via email. Nah, ini untuk reportnya ya, auto run report. Jadi kita buat setup sesuai dengan schedule kita, baik itu per hari, per minggu, maupun per bulan. Setelah itu, si PRTG akan melakukan auto report. Auto report dan akan di-trigger ya, hasilnya akan di-trigger ke email yang sudah ditentukan. Ini auto report dari PRTG. Map dan dashboard ya. Nah, jadi kalau untuk mesin ATM tadi, jadi kita bisa menggunakan geomap ini ya. Jadi lokasi mesin ATM kita itu ada di mana aja gitu di seluruh Indonesia. Nah, nanti kalau merah berarti ini ada masalah gitu ya. Nah, jadi ini akan, dan ini juga live ya. Jadi di dashboard ini juga live. Jadi kalau seandainya di device-nya ada masalah atau sensornya down, maka di dashboard ini juga akan menunjukkan informasi down. Jadi benar-benar live. Nah, kalau seperti ini kan kelihatan enak ya dilihat, oh berarti area sini tuh ada mesin ATM yang down gitu ya. Oh, di sini ada mesin ATM yang down. Oh, di sini ada merah, oh di sini ada merah. Itu. Nah, jadi kita bisa mengkolaborasi ya dari mesin ATM, Nbox dan PRTG, kita setup sedemikian rupa, terus ekspektasinya seperti apa, dan kita bisa pola ekspektasi itu sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya kayak gimana, terus kita bisa implementasikan seperti yang ditentukan ya. Jadi maunya seperti apa. Nah, ini saya rasa cukup ya. Silakan saya kembalikan ke MC ya dari saya, dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kurangnya kata-kata. Oke, makasih Mas Roni. Saya undang Pak Nanda, kita masuk langsung ke sesi Q&A ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke sesi Q&A. Sudah ada nih pertanyaan dari rekan-rekan yang hadir nih. Cukup banyak ya. Cukup banyak pertanyaan-pertanyaannya. Menarik sekali, kita bisa lihat antusias dari rekan-rekan ya. Jadi saya langsung saja mulai. Yang pertama pertanyaan dari Pak Brilianto Suwita. Mungkin ini cocoknya ke Pak Nanda ini ya.
satu buah Nbox dapat mengcover berapa banyak sensor, komunikasinya menggunakan apa, apakah selain monitoring kita bisa menambahkan fungsi kontrol juga. Silakan, Pak Nanda. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan Pak Brilianto ya tadi. Ya. Nbox memang satu Nbox kita hanya mempunyai 4 digital input dan 2 analog input. Tapi kita punya RS485 dan dengan RS485 ini atau dengan Modbus ini kita bisa extend. Jadi biasanya ada data acquisition yang kita bisa baca dengan RS485 itu bisa kita extend ke 8 input atau bahkan 16 input juga ada. Atau bahkan kalau kita punya 2 perangkat data acquisition itu yang digital input, digital input ya, kemudian kita juga punya analog input, kita bisa extend perangkat-perangkat itu. Nah, yang pernah kita baca, kita itu punya keterbatasan bukan di apa ya? Sebetulnya kita bisa membaca banyak perangkat lewat RS485 ini, tapi kita punya keterbatasan kemampuan kita untuk mengirimkan data real time karena datanya begitu panjangnya, akhirnya itulah yang membatasi kita MQTT-nya, sehingga kita bisa membaca sekitar 25 perangkat lewat RS485 ini. Tetapi kalau melewati digital input atau analog input saja tanpa extension, kita hanya bisa membaca 4 digital atau 2 analog, sehingga di implementasi di lapangan kebanyakan kami menggunakan extension itu. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk fungsi kontrol kontrol Pak sekarang? Ya, kalau fungsi kontrol kita punya satu dari Nbox sendiri, kita punya satu output yang digital yang bisa kita gunakan untuk mengontrol kontaktor atau relay atau circuit breaker dengan motor. Tapi lagi-lagi kita bisa dengan RS485 kita bisa kirimkan komen, sehingga kalau kita punya perangkat digital output misalnya dari Advantech atau dari merek yang lain, dengan perangkat itu kita bisa extend digital outputnya bisa jadi banyak tergantung perangkat itu sendiri. Dan satu perangkat di Modbus ini ya, kami bisa sekitar 20 perangkat. Ya, yang keterbatasannya tadi itu format data kami yang terbatas. Itu kira-kira Pak. Ya, itu ya Pak Brilianto ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, Pak Maulana Saputra, mungkin ini Mas Roni nih. Izin bertanya, apakah PRTG dapat diakses dari jarak jauh secara real time? Jika ya, protokol security komunikasi apa yang digunakan sehingga tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Ya, itu dulu deh. Diakses dari luar ya, Pak ya? Dari remote ya, luar. Kalau diakses dari luar itu bisa menggunakan kalau di router ya. Jadi kalau di server PRTG itu pakai lokal, ya pakai NAT biasanya Pak, di NAT ya, di NAT atau di port forwarding. Nah nanti URL-nya itu kita menggunakan HTTPS biar secure, walaupun nggak di apa itu namanya SSL-in ya, maksudnya di SSL secara legal gitu ya, atau di secure lah, secara secure. Nah itu kita bisa akses Pak dari situ Pak. Jadi kalau di MikroTik kan ada namanya IP cloud tuh. Nah kita akses aja lewat IP cloud-nya atau IP statiknya itu. Jadi kita akses URL-nya, HTTP-nya. Nah nanti yang ngebedain itu portnya Pak. Jadi portnya itu bikin seunik atau sejarang mungkin orang akses lah seperti itu. Nah itu udah secure Pak. Jadi kalau seandainya kok toh bisa diakses orang luar, dia juga nggak bakal bisa login gitu loh. Itu udah aman sih. Itu sih Pak Fangki. Ya, saya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dapat merecord histori dari semua kejadian yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jika terjadi masalah pada sensor, berapa lama record historinya? Apakah ada sistem backup? Jadi misalnya terjadi masalah pada Nbox, maka saat itu tidak dapat mengontrol sensor-sensor, apakah sistem backup jika Nbox 1 mengalami masalah? Oke, kalau untuk data record ya, data record itu setiap sensor aktif atau running,
saat dia start ya, saat kita add pertama kali dan dia up, itu si PRTG sudah melakukan pooling. Nah, untuk berapa lama retensi dia menampung data, itu 2 tahun ya Pak, 2 tahun itu dia menampung data. Terus kalau seandainya backup, PRTG bisa di backup ya, tapi dengan syarat servisnya harus mati dulu. Atau dari apa ya, data apa ya, PRTG di data recordnya itu dipindahkan ke server storage ya, atau di FTP. Nah, nanti bisa di patching ya, patching dari PRTG Administration Tool di patching ke FTP di data storage atau server storage. Nah, itu lebih secure ya. Nah, itu bisa banyak pola, bisa di local D ya, local D nanti dalam tempo waktu setahun servisnya dimatiin dulu ya, dua-duanya servisnya itu untuk masa maintenance. Data di program data ya, di program data Pessler itu datanya ada di situ. Nah, nanti itu tinggal di copy aja, di copy, di backup ke SSD maupun di hard disk eksternal. Nah, setelah itu kita running lagi. Nah, itu sudah melakukan backup. Nah, seperti itu sih. Oke, kalau yang tadi backup untuk ini nih, Nbox nih, ya. Data, oh ya, silakan Mas Nanda. Nanda. Ya, kalau untuk Nbox, kalau SNMP, kalau tipenya SNMP, data itu dijemput dari Nbox ya. Di Nbox sendiri sebetulnya kalau offline tanpa internet, kami mempunyai data backup. Data backup ini sebenarnya tergantung kapasitasnya. Kalau kita membaca banyak, maka kemampuan kita menyimpan mungkin semakin berkurang. Tapi kami paling tidak 30 hari itu cukup. Karena sebetulnya kita punya semacam internal memory untuk menyimpan itu. Tapi kalau kita gunakan format SNMP itu data itu dijemput ya, dijemput. Kita tidak punya kemampuan mengirimkan atau mengambil semua backup data yang ada. Yang dijemput adalah data real time saat itu. Tetapi kalau kita menggunakan format MQTT, kita bisa menyimpan datanya, begitu koneksi internet kembali lagi, kita akan kirimkan semua backup data itu tadi. Mungkin kalau SNMP mungkin ada caranya mungkin, tapi selama ini menurut pengalaman kami SNMP karena biasanya data itu dijemput sehingga backup data kami tidak bisa kami kirimkan karena menunggu dijemput, dan yang dijemput adalah data saat ini juga, nggak bisa beberapa data histori ke belakang kita ambil sekaligus. Tapi sebetulnya data saat offline itu selalu ada di Nbox. Ya. Oke, jadi itu ya Pak Maulana Saputra. Saya lanjut lagi ke Pak Raden Sri Dewanto Wijaya. Saat menggunakan lebih dari satu fungsi sensor dan komunikasi, apakah bisa berjalan secara bersamaan? Ini untuk Nbox nih. Untuk penggunaan Nbox, apakah bisa melakukan custom dengan perangkat atau sensor yang kami miliki? Nbox memang didesain untuk bisa membaca atau berkomunikasi dengan berbagai sensor, Pak, sehingga asal formatnya ini common, komunikasinya ini common, RS485, Modbus, bahkan SNMP misalnya kami juga bisa relaykan digital input, analog input, atau mungkin berupa current ya, kadang 4-20 mA itu kami bisa baca dan kami bisa agregasikan beberapa banyak sensor untuk kami kirimkan ke PRTG. Ya, jadi itu memungkinkan. Ya. Oke, selanjutnya Pak Beni Wijaya, untuk ATM monitoring saat ini apakah hanya cukup menggunakan tools PRTG? Mas Roni. Tools PRTG. Kalau untuk ATM ya, jadi sebenarnya kalau cukup, ya cukup sih Pak. Karena permasalahan pertamanya yaitu untuk ATM itu bandwidth sih ya. Jadi
Apalagi kalau ATM-nya itu menggunakan VSAT. Kenapa pakai PRTG? Karena consume bandwidth-nya sangat rendah seperti itu. Kalau pakai aplikasi lain, ya nggak jamin. Karena saya sudah buktikan menggunakan PRTG itu untuk bandwidth-nya emang low banget. Gitu. I4T ya, yang apa provider untuk VSAT. Itu aja dia pakai PRTG gitu loh untuk monitoringnya. Jadi kalau untuk lain, kayaknya kapasitasnya nggak mumpuni karena consume bandwidth-nya pasti lebih. Dan itu akan membebani ya jumlah bandwidth yang disediakan oleh mereka sendiri. Gitu. Saya rasa itu sih Pak. Ya, ya, memang bandwidth untuk ATM ini termasuk yang irit-irit ya. Betul. Oke. Nah, jadi di Nbox pun tadi juga sudah ada solusinya ya. Di Nbox bisa melakukan partial sending ya tadi ya Pak Nanda ya. Ya, kalau untuk gambar ya, terutama gambar ya. dari kamera. Oke, lanjut lagi ke Pak Yong Ong. Izin bertanya Pak, PRTG selain digunakan untuk monitoring ATM, apakah cocok untuk melakukan monitoring perangkat OT pada industri manufaktur mobile device selama WFH ini? Sehingga saya pernah kita bahas ini ya. Nanti Mas Roni jelasin. Terus yang kedua, bila dilihat dari fitur PRTG sangat banyak, seperti SNMP, SSH, dan lain sebagainya, syslog. Untuk syslog, backup device apakah juga termasuk bisa dimonitor? Silakan. Maaf, pertanyaan pertama Pak tadi untuk monitoring perangkat OT pada industri manufaktur. Jadi perangkat mesin ya. Ya, bisa Pak. Jadi jadi perangkat mesinnya itu sudah didigitalisasi apa belum? Kalau belum, nanti dipasang sensor-sensor dan dipasang Nbox ya, dipasang Nbox. Nah, nanti Nbox itu akan mengambil data atau pooling data dari mesin-mesin tersebut. Ya, hasil dari Nbox tadi akan diteruskan ke PRTG gitu. Nah, nanti PRTG akan melakukan monitoring dan melakukan record monitoringnya secara berkala seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua tadi syslog ya. Syslog itu bisa Pak dimonitoring di PRTG. Jadi cuma apa ya? Ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu dia tidak bisa diekspor ya, diekspor. Jadi namanya syslog itu kalau sudah masuk ke PRTG itu akan memapping ya. Jadi ini log atau message berupa dia down atau warning atau apa. Nanti PRTG hanya memetakan ada message masuk, oh ini kondisi apa itu kritikal, oh ini kondisi warning seperti itu. Nah, tapi hasil yang sudah diambil oleh PRTG ini nanti tidak bisa diekspor ke bentuk note ya Pak, ke bentuk notepad atau ke bentuk syslog yang murni. Maksudnya syslog murni itu syslog yang ada message-nya seperti itu. Kalau udah diproses PRTG ya nggak bisa diekspor gitu. Itu kekurangan pertama. Kekurangan kedua yaitu boros hard disk. Jadi kalau PRTG memang mampu untuk memonitoring syslog. Cuma ada dua informasi yang perlu diperhatikan, ya balik lagi ke kebutuhan, yaitu pertama dia boros untuk hard disk kalau syslog ini diterapkan, keduanya tidak bisa diekspor kembali. Seperti itu Pak. Baik, ya memang itu resikonya kalau kita menampung log ya, pasti besar ini lognya. Pasti besar ya. Pak, iya. Oke, selanjutnya dari Pak Budi Santoso. Ini Pak Budi tanyanya banyak banget nih ya. Nanti satu-satu kita coba jawab. Nomor 1, apakah Nbox dengan Nbox kita dapat melakukan live streaming dari IP kamera yang terhubung? Silakan Pak Nanda. Ya, kita sebetulnya mensiasati karena bandwidth-nya di ATM itu sangat kecil atau di BTS itu sangat kecil. Kita mensiasati, kita nggak bisa streaming karena tergantung bandwidth. Sehingga yang kita lakukan adalah kita mengambil gambar saat event tertentu saja atau saat sensor tertentu di-trigger, dan data itu harus kami pecah dan kami integrasikan lagi di server. Tapi kalau yang ditanya ada live streaming dan bandwidth-nya cukup, biasanya live streaming itu kita lakukan langsung dari IP kamera. Kalau seperti itu nggak perlu lewat Nbox. Jadi Nbox itu tadi mekanismenya bisa kami trigger mengambil gambar di event tertentu saja hanya karena masalah bandwidth. Kalau bandwidth nggak masalah,
seharusnya IP kamera atau CCTV kamera itu terhubung ke internet, itu bisa kita lakukan streaming dari kamera itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Ya, itu ya, nomor 1. Nomor 2, jika ada alert yang di-trigger oleh sensor, apakah terdapat sirine suara yang dapat dihubungkan N-Box untuk menakuti pelaku kejahatan yang ada di lokasi ATM. Misalnya motion sensor untuk mendeteksi ada pergerakan orang di luar jam operasionalnya minimarket, tempat ATM tersebut berlokasi, maka sirine otomatis akan berbunyi. Silakan Pak Nanda. Ya, karena kita punya digital output dan juga punya input. Ya, jadi kita bisa meletakkan sensor itu pada input kita, dan kemudian output kita kita koneksikan pada alam, ya, pada alam atau sirine. Sehingga hal itu ya sangat mungkin untuk sangat dilakukan. Mungkin. Ya. Malah kalau kurang 1, sirinenya bisa dibuat banyak ya Pak. Iya, karena kita bisa extend ke perangkat lain yang punya banyak output. Oke, selanjutnya nomor 3, apakah N-Box memiliki solusi untuk mengirim suara dari monitoring center ke lokasi ATM yang sedang terjadi vandalisme? Mungkin idenya dengan tambahan speaker yang terhubung ke N-Box. Ya terus terang kalau ini kami belum pernah melakukan, tapi logikanya sama dengan gambar. Kalau kita punya perangkat yang setelah di-trigger perangkat tersebut merecord sesuatu, record itu bentuknya file, kita akan gunakan algoritma yang sama untuk memecah datanya, karena dengan bandwidth yang terbatas, recording itu harus kita kurangi kualitasnya dan kita pecah-pecah menjadi beberapa paket dan kemudian kita kirim. Nanti kita integrasikan kembali ke server untuk menjadi sebuah recording. Jadi itu memungkinkan, tapi dengan bandwidth seperti itu ya kita harus lakukan yang sama, dipecah-pecah seperti gambar tadi. Atau ini Pak Nanda, ada juga cara lain. Cara lain adalah men-trigger, kemudian dia memplay audio file yang sudah di-record. Bisa juga ya. Bisa ya, Pak. Itu bisa, memungkinkan. Soalnya kan sekarang nih ada kalau yang di teman-teman CCTV itu kan yang kita bisa record suaranya, setiap dia lewat sensor dia bunyi suara tertentu ya. Itu bisa juga kayak gitu. Ya, itu bisa dilakukan ya. Oke, menarik. Nomor 4, apakah N-Box ini tahan panas? Maksimum di berapa derajat? Karena tempat bagian atas ATM terdapat penyimpanan peralatan, tapi memang suhunya sangat panas ya. Ya, jadi N-Box itu kami hanya sampai 50 derajat Celcius. Jadi kalau lebih dari itu ya kita harus meletakkan N-Box itu mungkin di sebuah panel atau mungkin letaknya harus menjauh dari panas. Tapi saya rasa 50 derajat Celcius masih cukup fleksibel karena kebanyakan perangkat elektronik juga mempunyai batas limit yang sama. Iya. Seperti itu ya, 50 derajat Celcius. Ya, memang itu biasanya di kotak peralatan itu memang cukup panas ya di ATM itu ya. Oke, nomor 5, apakah N-Box bisa langsung berkomunikasi dengan PRTG ya, atau N-Box harus terhubung ke server aplikasi terlebih dahulu, lalu antar server aplikasi N-Box dan PRTG terhubung dengan API? Tadi sudah dijelaskan sebetulnya ya. Silakan Mas Roni atau Pak Nanda. Mas Nanda, silakan. Iya, sebetulnya PRTG kalau kita punya semacam PRTG server ya, kita sebetulnya hanya yang dibutuhkan hanya N-Box terhubung ke jaringan saja. Jadi sebetulnya kita tidak memiliki jembatan lagi atau server yang khusus N-Box kemudian dari sana ke PRTG, nggak perlu. Jadi PRTG melihat N-Box seperti perangkat SNMP pada umumnya. Yang kita butuhkan hanya jaringan saja. Cuman kadang jaringan itu bisa kabel LAN langsung, tapi bisa juga jaringan itu kompleks yang melewati router yang satu, switch yang satu. Tapi pada akhirnya sebetulnya perangkat itu terhubung secara langsung melalui komunikasi IP. Ya. Oke, yang berikutnya Mas Roni nih sepertinya. Berapa maksimal sensor yang dapat ditampung oleh PRTG? Karena di web rekomendasinya hanya 10.000 sensor, sedangkan untuk melakukan monitoring pada satu ATM kemungkinan menggunakan sampai dengan 10 sensor. Berarti ATM yang dimonitor
mungkin terbatas kalau dengan pendekatan 10.000. Nah, adakah solusinya? Oke, ada solusinya yaitu menggunakan PRTG Enterprise, Pak. PRTG Enterprise ini minimal dia di 20.000 sensor. Nah, untuk servernya kapasitasnya nanti di prinsipal ada informasi rekomendasinya, jadi tinggal diikuti. Nah, di 20.000 sensor ini, kalau satu server ibaratnya nggak cukup ya untuk menampung 10.000 untuk menampung sensornya, maka direkomendasikan untuk buat extend ya, maksudnya server tambahan. Kenapa? Ditakutkan ya saat dia produksi kita kasih sensor terus-menerus, dikhawatirkan si server ini overload ya, nggak kuat. Nah, maka untuk keamanan ya, untuk secure, maka biasanya di extend. Jadi nggak cuma satu server yang berfungsi sebagai produksi, tapi ada berbagai server di dua. Nah, di Bakti ya, di Bakti itu aja nggak satu server, Pak, untuk memonitoring. Jadi dia di mapping berdasarkan area atau servisnya gitu ya. Jadi server si A atau server 1 itu ini untuk menghandle katakanlah area sini gitu ya. Untuk server B ini menghandle untuk area sini. Memang seperti itu polanya dan ini juga demi kepentingan yaitu lebih aman gitu ya. Jadi jangan sampai saat produksi karena kebanyakan sensor si server ngehang seperti itu. Ya. Saya pikir itu jawabannya, Pak. Oke, berikutnya adakah solusi sensor anti-skimming yang mendeteksi jika ada yang mengganjal tempat keluar atau masuk kartu? Pak Nanda mungkin tahu? Yang saya tahu kalau di di ATM itu mereka menempatkan perangkat anti skimming tersendiri. Ya. Cuman saya nggak tahu apakah ATM itu dengan berbagai merek itu apakah dia punya semacam output yang bisa kita ambil. Kalau tadi saya melihat PRTG pun mungkin bisa menghubungi atau menjemput data dari ATM. Jadi seharusnya ATM itu sendiri dengan tergantung manufacturer-nya yang mengirimkan data dari sensor skimming tersebut. Saya rasa itu memungkinkan, tapi saya nggak tahu apakah perangkat yang sekarang mempunyai kemampuan untuk itu. Kalau kita tambahkan sensor sendiri, ya tentu saja itu bisa. Bisa, ya. Oke. Memang ada kamera anti skimming juga ya yang sekarang sebenarnya sudah terpasang di perangkat ATM kita dan ada device lagi yang lain. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah IP kamera ini harus dari N-box ya atau bisa menggunakan kamera existing yang sudah terinstall pada ATM? Bagaimana jika ATM yang masih menggunakan kamera analog dan DVR, apakah bisa terintegrasi juga dengan N-box? Ya, kalau perangkat kamera tersebut sudah terhubung dengan IP, saya yakin komunikasinya menggunakan format atau protokol yang common yang ada di pasaran, sehingga kami bisa mengontrol untuk mengambil satu gambar saat event tertentu terjadi. Itu memungkinkan. Tetapi kalau perangkat itu masih berupa DVR ya, berupa DVR, sehingga kita tidak mempunyai kemampuan kecuali kita menambahkan perangkat untuk mengubah format itu menjadi format yang bisa kita kirimkan secara digital. Mungkin yang bisa kita lakukan hanya mendeteksi eventnya atau men-trigger kapan DVR ini melakukan sesuatu seperti merecord atau melakukan sesuatu yang lain. Tapi saya rasa yang fungsi-fungsi yang tadi kami jelaskan, fitur-fitur itu memerlukan kamera yang sudah menggunakan format IP untuk komunikasi. Ya, jadi Bapak Ibu rekan-rekan bocoran sedikit, jadi ada yang telah menggunakan ini untuk memonitoring sisa harddisk di DVR analognya, di sisa harddisk di DVR-nya ya. Jadi sisa harddisknya bisa kita detect ya, dan itu sebetulnya yang Bapak Ibu rekan-rekan suka lihat sekarang ini memang sebagian besar ada yang masih analog, dan yang jadi kendala adalah sebetulnya pada saat itu penuh ini seringkali mereka tidak mendapatkan informasi ya, karena biasanya yang memonitor itu
managed service biasanya ya, pihak ketiga. Nah, jadi salah satu tools itu digunakan untuk memastikan DVR-nya termonitor dan hard disk-nya tersedia terus. Saya lanjut ke pertanyaan Pak Nanang nih. Pak Nanang pertanyaannya juga borongan nih sama kayak Pak Budi nih ya. Oke, Mas Roni nih kebanyakan. Apa yang disebut sensor nomor 1, kemudian apa yang dimonitor PRTG, sebagian besar tadi sudah ada di presentasi sebetulnya. Kemudian apa perbedaan dari lisensinya PRTG, kemudian berapa lama mengkonfigur PRTG, ya itu dulu deh, 4 dulu tuh. Oke, pertama apa itu sensor? Sensor itu adalah memonitoring satu aspek dari device, Pak ya. Jadi ada ping, uptime. Nah, ping ini disebutnya sensor gitu. Jadi ping dari PRTG ke device ini milisecondnya berapa, paket errornya berapa, downtime-nya ada enggak, nah paket loss-nya ada enggak. Nah, dalam satu template ping itu di dalamnya itu ada channel. Kalau ping itu kalau nggak salah ada 4 channel ya. Jadi ping time-nya berapa, jadi ada loss-nya apa enggak, terus downtime-nya, terus satu lagi itu apa ya, saya lupa. Nah, pokoknya informasinya itu ada di situ. Memonitoring satu aspek dari device atau perangkat. Nah, itu banyak template sensor yang nanti bisa digunakan. Untuk kedua tadi apa, Pak? Maaf. Yang kedua ini tadi kan apa yang dimonitor oleh PRTG? Oh, yang dimonitor oleh PRTG itu banyak, Pak. Jadi device apapun yang support dengan SNMP, baik itu versi 1, 2, 3. Kalau nggak ada SNMP bisa SSH atau WMI untuk Windows, dan lain sebagainya. Yang dimonitoring itu ada hardware, performa, terus nanti ada SQL ya, SQL untuk database, ada cloud, ada service, ada aplikasi, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal sih, Pak. Jadi kalau Bapak ingin monitoring apa, nanti disesuaikan dengan sensor, tipe sensornya. Kalaupun nggak ada, nah nanti kita bisa buat sensor baru, yaitu pakai sensor custom. Acuannya lewat bisa pakai OID dari perangkat atau MIB dari device ya, dari perangkat. Nah, kalau pakai SQL atau database, kita bisa menggunakan SQL query. Nah, kalau Bapak powerful di PowerShell, nah nanti Bapak bisa menggunakan custom, menggunakan script PowerShell ya sebagai acuan untuk membuat sensor. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, perbedaan dari lisensi-lisensi PRTG yang ada ini. Nah, kalau perbedaan lisensi itu sebenarnya tergantung dari lisensinya ya. Ada yang 5.000, ada 1.000, 2.500, 5.000 sampai 10.000. Perbedaannya hanya di sensornya saja. Kalau untuk fitur sama. Fitur di PRTG itu sama, dibuka, cuma dia pentoknya hanya ada di sensor. Jadi kalau 500 fiturnya sama dengan 1.000, tapi bedanya jumlah sensornya aja. Nah, itu aja sih, Pak. Oke, jadi itu lisensinya. Kemudian berapa lama mengkonfigur PRTG? Konfigur PRTG itu kalau list device-nya ya, yang sudah kita kasih, template list device, sudah Bapak isi dan sudah terintegrasi ya, terutama SNMP-nya, statusnya udah aktif apa belum. Kalau seandainya udah aktif, biasanya kita minta community-nya nih. Community device ini apa? Kalau bisa diseragamkan, jadi lebih enak untuk melakukan pooling gitu atau melakukan implementasi. Jadi kita bisa meng-add 100 device itu secara one time gitu Pak ya. Jadi list device IP-nya itu berapa aja, kita masukkan ke format template di PRTG, kita akan melakukan auto scan. Nah, kalau SNMP-nya sudah dimasukkan, biasanya semuanya itu akan langsung ke add secara auto discover seperti itu. Jadi kalau untuk implementasinya dari hulu sampai hilir itu tergantung dia mengambil lisensinya berapa. Ada nanti formatnya di saat mau implementasi nanti dikasih. Seperti itu sih, Pak. Kemudian Pak Nanang bertanya nih, apakah ada training online PRTG?
Training online wah kayaknya Pak Fangki yang jawab nih. Training online kita pernah ada ya tahun lalu ya. Jadi nanti bisa lihat juga di YouTube channel ini atau di Daya Cipta Mandiri YouTube channel itu juga ada basic setup training PRTG. Tapi nanti kalau misalnya mau kita kumpulkan berapa orang nanti kita bisa buat online class juga. Terakhir dari Pak Nanang, kenapa PRTG tidak menggunakan SQL server sebagai data storage? Nah ini menarik. Silakan Mas Roni. Kalau kenapa tidak menggunakan SQL ya? Jadi PRTG itu menggunakan raw data atau log file ya, tapi sudah terenkrip. Maksudnya file itu kita buka langsung pakai Notepad++ itu nggak bakal bisa. Kita bisa bukanya lewat kita running aplikasinya dan kita buka lewat web ataupun kita buka lewat aplikasi desktop PRTG. Kenapa? Karena dari developernya seperti itu, Pak. Itu pertama. Yang sudah saya asumsikan antara sistem monitoring yang menggunakan log dan menggunakan SQL atau database itu biasanya ada di kecepatan saat melakukan eksekusi query ya, atau melakukan eksekusi comment seperti itu. Dan satu lagi bandwidth ya. Kalau pakai PRTG itu karena dia nggak menggunakan SQL comment, maksud saya nggak menggunakan database, konsum bandwidth-nya itu sangat rendah seperti itu. Nah kalau menggunakan aplikasi lain kayak OP Manager, terus Nagios, itu kan dia menggunakan database gitu ya. Terus konsum bandwidth-nya ya saat dia melakukan pooling itu ternyata lumayan besar gitu loh. Jadi kemungkinan merujuk dengan konsum bandwidth yang low, maka mungkin prinsipal dari Pacler itu menggunakan pola seperti ini. Saya rasa itu sih, Pak. Ya, jadi ada satu lagi yang menarik adalah karena menggunakan raw file ya, modal pendekatannya bukan SQL, tentu jadi jumlah size dan kecepatan aksesnya jadi lebih besar. Terus yang kedua, karena tidak bergantung dengan sistem atau services database tertentu, jadi lebih stabil ya. Makanya jangan heran banyak provider dan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia menggunakan PRTG dalam jangka waktu panjang ya, karena storage-nya hanya bergantung dari kapasitas hard disk nih, bukan kemampuan database-nya. Iya. Oke, saya lanjut. Masih ada 2 pertanyaan ya, mohon bersabar. Pak Ahmad Sumarji, bagaimana integrasi atau sensor apa saja yang bisa digunakan untuk mempertahankan SLA sebuah JARCOM di ATM, yang kita tahu bahwa di dalam ATM juga sudah ada sensor monitoringnya. Terima kasih. Nah, ini untuk siapa nih, Pak? Ya, Mas Roni dulu coba lihat. JARCOM. SLA, ini kaitannya dengan SLA. Ya. Oke, kalau SLA biasanya acuannya pakai ping, Pak ya. Di mana-mana biasanya SLA acuannya pakai ping. Jadi kalau saya lihat atau saya pelajari ya cara kerjanya ATM, biasanya dia menggunakan tunnel ya, menggunakan tunnel atau MPLS. Nah itu jadi yang kita ping itu ya IP yang ada di ATM itu gitu. Jadi dari PRTG itu ping ke lokasi ATM. Nah pingnya ini yang nanti akan digunakan sebagai acuan SLA gitu. Nah, record-nya seperti apa? Jadi kita bisa tahu tuh dalam waktu rentang 1 bulan kita cek atau di historical datanya bisa live, bisa 2 hari, bisa 30 hari ataupun setahun. Nah, nanti di situ kita bisa lihat ada runtime down nggak. Kalau ada down-nya, oh berarti ya disitulah kita bisa tahu atau ketahuan ya down itu saat di hari apa atau tepatnya di waktu-waktu seperti apa gitu. Jadi kita bisa melihat untuk kemampuan atau networking daripada sisi ATM-nya itu seperti apa. Nah, kita bisa lihat dari situ. Ya. Oke. Itu selanjutnya terakhir nih ya, Pak Ade Kurnia. Untuk Nbox koneksi dengan kamera CCTV itu hasilnya bisa berupa image atau live video, dan dengan Nbox ini apakah support dengan cloud seperti Azure atau AWS? Baik. Jadi tadi kalau IP kamera memang karena keterbatasan bandwidth sehingga kita pecah gambarnya. Jadi itu berupa foto ya, berupa foto. Tapi kita mensiasati itu satu solusi untuk fitur keamanan, kita siasati bagaimana supaya kita tetap bisa mendeteksi kalau ada intruder dengan foto itu. Tapi kalau berupa streaming,
memang kita kalau bandwidth-nya cukup, kita bisa ambil langsung dari IP kamera tersebut. Tidak perlu melalui Nbox. Nah, dan apakah kalau Nbox bisa mengirimkan data ke cloud server? Ya, itu sangat memungkinkan. Kita bisa mengirimkan data itu menjadi MQTT. Memang biasanya kalau database yang ada di cloud server itu dengan format tertentu harus ada middleware yang menerjemahkan. Tapi sekarang dengan MQTT broker yang cukup common, saya rasa hal itu bisa dilakukan juga kalau itu akan disimpan di cloud server seperti AWS atau Google Cloud Service. Ya, jadi kalau saya nggak salah pun juga dashboard yang dikembangkan ATA juga ada yang menggunakan cloud service ya, Pak Nanda ya? Iya, betul. Ya. Kami menggunakan Influx ya, Influx. Ya. Tapi formatnya bisa apa saja. Ya. Bahkan kami juga bisa gunakan format misalnya seperti HTTP dengan SQL biasa kalau misalnya itu menggunakan database SQL. Oke, good. Bapak Ibu rekan-rekan 1148 ini banyak banget pertanyaannya, menarik. Saya senang sekali karena teman-teman banyak mengeksplorasi tentang bagaimana menggunakan Nbox untuk monitoring dan juga terintegrasi dengan PRTG ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Amanda yang akan memandu kita untuk foto bersama. Setelah itu kita bacakan 3 pertanyaan terbaik yang mendapatkan souvenir voucher kita. Silakan Amanda. Baik, Pak Fangki. Halo Amanda. Ya, baik Pak Fangki. Bapak, Ibu, rekan-rekan, silakan aktifkan video kamera Anda. Kita akan foto bersama. Untuk Kak Aldi, boleh tolong bantu untuk screenshot ya. Oke. Silakan aktifkan videonya. Ya, silakan aktifkan video semua untuk kita foto bersama dulu. Aldi, silakan count. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, thank you Kak Aldi. Silakan Pak Fangki, kita akan mendengarkan closing remark. Oh, mau closing remark dulu ya? Ini udah pada nggak sabar nungguin hadiah. Setelah itu baru kita akan mau mengumumkan pemenangnya ya. Baik, silakan Pak Nanda closing remark. Oh, ya kalau dari saya mungkin kalau tentang ATM ini dan tentang Nbox, menurut saya yang perlu diingat adalah bahwa kita dengan Nbox kita bisa baca berbagai macam sensor dan kemudian kita juga bisa olah datanya dan kirimkan ke dengan berbagai macam format dan terutama dengan PRTG. Dengan begitu kita bisa di berbagai aplikasi ya, berbagai aplikasi, bahkan nggak cuma ATM, kita bisa menggunakan teknologi ini, menggunakan arsitektur ini untuk berbagai aplikasi monitoring. Ya kira-kira itu dari saya untuk sesuatu yang paling nggak Bapak Ibu bisa bawa atau bisa ingat. Siapa tahu Bapak Ibu di lingkungan industri Bapak Ibu ada kebutuhan tertentu untuk monitoring seperti sekarang. Jadi saya rasa hal itu yang bisa kita bawa hari ini. Silakan Mas Roni berikutnya. Terima kasih Pak. Jadi kalau menurut saya untuk teknologi yang sekarang ya, kalau untuk ATM itu alangkah baiknya ya di matchingin dengan Nbox ini karena apa? Dengan security ya, untuk kameranya juga motion deteksi, terus dia capture kamera, jadi activity di depan mesin ATM ini kita akan tahu ya siapa yang ada di sekitar ATM dan siapa aja yang mengaksesnya. Menurut saya itu sih Pak. Jadi untuk monitoringnya juga menggunakan PRTG sangat low bandwidth. Jadi itu sebuah solusi ya untuk mesin ATM dan sudah diintegrasi dengan si Nbox IoT Node ini. Itu terima kasih sudah hadir juga ya rekan-rekan. Itu aja Pak. Sekian. Oke. Amanda, kembali ke Anda untuk dibacakan para pemenang.
Oke, baik Pak Fangki. Pemenang hari ini adalah yang pertama adalah kepada Ade Kurnia. Apakah ada Ade Kurnia? Yang kedua ada Ahmad Sumarji. Bentar, dicek dulu Pak Adenya ada nggak tuh? Pak Ade, halo. Pak Ade suaranya atau raise hand? Pak Ade Kurnia monitor. Pak Ade. Oh, ada nih Ade Oh ada, Kurnia. halo. Ada. Oke. Malu dia nggak apa Ade. Cuma chat aja. Oke, lanjut. Oke, siap. Ade Kurnia ada dengan Kak Ahmad Sumarji. Apakah ada dengan Kak Ahmad Sumarji? Masih ada Pak Ahmad Sumarji? Pak Ahmad Sumarji. Halo. Dapat hadiah lo? Pak Ahmad Sumarji ada? Kayaknya nggak ada tuh. Sepertinya sudah live. Ya. Nggak ada ya? Berarti lanjut lagi. Oke, yang ketiga Kak Raden Sri Dewanto Wijaya. Ada? Pak Raden. Pak Raden ada? Ada. Oh, Raden ada. Sri Dewanto Wijaya. Hadir. Oh ya, selamat ya. Nanti akan dikirimkan. Makasih Kak. Ya, terima kasih juga. Tuh. Oke, untuk yang pengganti nomor 2-nya adalah Budi Santoso. Kak Budi Santoso. Ada ini Budi Santoso ada. Oke, selamat ya para pemenang OVO pada hari ini. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri sesi webinar hari ini. Terima kasih. Jangan lupa, Kamis depan kita bertemu kembali dalam acara terakhir Infrastruktur Digital Bank yang kelima, yaitu kembali mengupas hal penting terkait Digital Banking Solutions. Mari bedah dan kupas Neobank, The Future of Banking Industry, bersama PT Finpoint Solusi Indonesia. Sampai ketemu pada hari Kamis siang nanti ya. Oke, makasih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih semua. Sampai nanti bertemu kembali kita di minggu depan ya. Kalau ada yang mau ikut sesi nanti siang, silakan bersama Kak Seto dan solusi-solusi yang lain. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Nanda. Terima kasih semua. Ya, Mas Roni, terima kasih. Mari ya. Amanda, Tetap sehat semua. Ya. Terima kasih Pak Nanda, terima kasih Pak Ahmad Saroni. Ya. Terima kasih Pak Fangki. Yuk.